percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih. Selamat datang di ibadah Innovative Generation. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Lord God Almighty,
Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan melalui lagu ini. Kita berharap sepenuhnya bahwa Tuhan menyambut pengakuan dosa kita dan memperoleh berita anugerah sebagaimana dalam kitab Mika pasalnya yang ke-7 ayat 18 hingga 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut.
Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya melalui membaca dan merenungkan firman-Mu, kami akan diterangi oleh firman-Mu dalam menghadapi segala perkara dan kehidupan. Kami serahkan waktu ini dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan saja. Amin. Mari jemaat, kita akan membaca Alkitab kita dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Tema kita hari ini adalah gereja teguh dan menang dalam pencobaan. Kita baca Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca dan merenung, tapi hidup dalam sabda Tuhan. Hosiana. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Wah, enaknya makan pisang. Manis. Tapi saudara, kalau kita makan pisang hati-hati dengan kulitnya ya. Jangan sampai kulitnya ini kita buang sembarangan. Kulitnya kalau kita buang sembarangan, orang bisa terpeleset gara-gara kulit pisang yang kecil ini. Memang kata orang, banyak hal kecil yang diremehkan bisa menjatuhkan seseorang. Wah, karena itu kulit pisang ini harus dibuang di tempat yang tepat supaya tidak membuat orang terpeleset. Nah, bicara soal terpeleset dan jatuh di dalam berbagai godaan dan cobaan, pernahkah Anda mengalaminya? Nah, saudara dikasih Tuhan, satu kali ada seekor musang yang melihat seekor burung yang begitu menarik. Nah, karena dia sedang kelaparan si musang ini. Wah, tapi dia tahu juga nih burungnya ada di ranting yang tinggi. Bagaimana dia bisa menerkam, menjadikan burung itu santapannya? Wah, dia melompat ke atas pohon, mengejar burung itu. Pasti dia tidak sanggup. Dia punya cara yang begitu hebat. Dia mulai memberikan puji-pujian kepada si burung yang dia incar itu. Dia bilang, "Wow, hei kawan, kamu cantik sekali. Wah, bulumu itu begitu lembut. Bolehkah aku yang mengagumimu ini melihat dari dekat?" Wah, si burung mendapatkan pujian dari sang musang, langsung kepalanya besar ya, kayak manusia itu ya, kepalanya besar. Ya, wah, dia bilang, oh boleh-boleh saja gitu ya. Lalu si burung itu terbang turun mendekati si musang. Si musang bilang, kurang dekat, aku mengagumi, warnamu merah dan begitu cantik.
Dan apa bulu yang di bagian dadamu itu? Putih seperti salju. Wah, engkau betul-betul cantik. Bolehkah aku melihat lebih dekat? Wah, sang burung mulai begitu sombong menengadahkan kepalanya. Wah, bangga, aku burung yang cantik. Lalu si musang mendekat sambil berkata, belum pernah aku melihat seekor burung secantik engkau. Mungkin engkau adalah burung yang paling cantik di seluruh hutan ini. Makin si burung itu terjebak pada keangkuhan dan kesombongan. Wah, dipuji paling cantik di seluruh hutan ini. Makin dekat, musang tidak menyia-nyiakan kesempatan, terkadap si burung menjadi korban dan mangsa. Oh saudara, kisah ini juga mengingatkan kita tentang godaan-godaan iblis dalam hidup kita. Dan iblis seringkali menggoda dengan cara yang cerdik dan luar biasa. Tahu-tahu kita bisa kepleset. Wah, seperti kulit pisang yang tampaknya kecil. Godaan iblis seringkali dimulai dengan pujian. Wah, kamu hebat, kamu luar biasa. Karena itu Yesaya 2 ayat 11 dan 17 mengingatkan kita. Jadi manusia jangan sombong. Manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada waktu itu. Awas, sombong, angkuh. Di dalam Daniel 5 ayat 20. Menggambarkan tentang sikap Raja Nebukadnezar yang begitu sombong. Dengan kehebatannya, kemampuannya, dan karya-karyanya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Saudara, hati-hati dengan hal-hal tadi. Sombong, angkuh, tinggi hati, keras kepala. Orang yang demikian mudah jatuh jadi sasaran empuk iblis ya, yang selalu mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita. Nah, di dalam kisah Lukas 41-13, bukankah itu yang dipakai iblis untuk menjebak Tuhan Yesus? Memang Tuhan Yesus dikatakan penuh dengan Roh Kudus, lalu dibawa oleh Roh ke padang gurun. Namun di padang itu, saudara, Yesus yang sudah 40 hari lamanya tidak makan, mulai lapar. Ketika orang fisiknya lemah, ketika orang mulai lapar, wah, ini saat yang tepat buat iblis mulai beraksi. Yang dia katakan apa, saudara? Mari kita lihat jebakan iblis. Jebakan pertama, cobaan 1, cobaan kedua dan ketiga. Di ayat yang ketiga, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Oh saudara, Yesus memang anak Allah. Dan dia dipuji, jika engkau anak Allah. Waduh, ini pujian yang kelihatannya hebat ya. Seolah iblis yang mengenal Yesus anak Allah itu memuji. Benarkah itu pujian? Tidak. Di balik pujian itu dijebakan. Kalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Dan kalau Yesus mengikuti iblis, melakukannya, berarti Yesus tunduk pada perintah iblis. Enggak cuma itu, berarti Yesus kalah yang sedang dia betul-betul memfokuskan diri pada Allah. Dia jadi fokusnya berubah kepada makanan. Yang kedua, iblis menunjukkan seluruh kerajaan dan kuasa kemuliaan duniawi. Jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Bayangin saudara, siapa yang tidak ingin dengan kuasa, kemuliaan, kekayaan, kerajaan. Wah, semua itu menjadi yang diidam-idamkan semua orang. Aku ingin sukses. Dan seringkali sukses dikaitkan dengan sukses materi, jabatan, status sosial. Tetapi hati-hati, iblis bisa menjadikan itu jebakan, membuat kita kepleset. Yang ketiga, iblis dengan cerdik di ayat yang ke-9. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Oh saudara, iblis mau mengangkat Yesus ya, seolah-olah demikian kan. Jika engkau anak Allah dan engkau kan hebat, terjun saja, nanti malaikat-malaikat akan diperintahkan untuk menatang engkau. Engkau kan istimewa, anak Allah. Allah akan menuruti apapun kemauanmu.
Oh saudara, kalau Yesus terjebak dengan jebakan ini, Yesus akan jatuh pada kesombongan. Ya aku diistimewakan Allah. Allah harus menuruti kemauanku. Tetapi untung saudara, di tengah semua jebakan-jebakan iblis bagaikan musang tadi mau menerkam menjatuhkan burung, iblis juga ingin menerkam menjatuhkan saudara dan saya. Hati-hati. Dengan puji-pujiannya, dengan jebakan-jebakannya kelihatannya manis. Tapi iblis tahu kelemahan kita. Ketika kita disanjung, ketika kita kelaparan, ketika kita tinggi hati, ketika kita merindukan keinginan-keinginan memiliki ini dan itu, ketika kita merasa diri kita istimewa, Tuhan mestinya menuruti orang istimewa ini. Hati-hati, kita bisa kepleset jatuh. Lee Kuan Yew, kita tahu dia adalah mantan Perdana Menteri Singapura, mengatakan demikian. Orang sombong itu seperti orang berdiri di atas gunung, dari atas dia memandang semua orang di bawah kecil. Lalu dia merasa tinggi hati, aku paling besar, dia kecil. Tapi Lee Kuan Yew melanjutkan, dia tidak sadar orang memandang dia juga kecil. Jadi sudah dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk rendah hati. Hati-hati saudara, iblis sekali menawarkan supaya kita lupa diri, lupa keinginan yang baik. Dan kita jatuh pada keinginan-keinginan yang penuh dengan nafsu. Ingin dipuaskan. Kalau lapar ya ingin makan yang banyak dan mendahulukan makanan daripada Tuhan. Iblis menjebak kita dengan keangkuhan, kesombongan, dan sebagainya. Di ayat yang ke-13, saudara, ini menarik sekali. Dikatakan sesudah iblis mengakhiri semuanya itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis tidak pernah menyerah untuk menjatuhkan Yesus. Apalagi saudara dan saya, iblis gak pernah nyerah untuk menjatuhkan saudara saya yang pasti lebih lemah dari Tuhan Yesus. Ya, kita mudah diplesetkan oleh iblis, jatuh dalam dosa, bahkan hancur. Bahkan ada seorang yang mengatakan demikian, iblis akan menggoda pasangan suami istri sedemikian rupa, dicobai sampai mereka bertengkar, dan iblis tidak akan berhenti sebelum pasangan itu bercerai. Karena itu pasangan suami istri, hati-hati. Masing-masing akan digoda dan dicobai oleh iblis. Punya teman, teman baik, sahabat, tahu-tahu teman makin mesra. Teman tapi mesra. Tahu-tahu kepleset, nggak cuma teman tapi mesra, berlanjut hubungan yang lebih mendalam dan terjadi kekacauan. Rumah tangga kacau, perceraian, iblisnya senang. Anak Tuhan hancur. Kenapa? Karena kepleset. Hati-hati saudara. Setiap pujian dan sanjungan yang engkau rasakan dari dirimu, hati-hati, jangan-jangan itu sanjungan iblis. Engkau hebat loh, engkau top, engkau cantik, engkau tampan, engkau hebat, orang-orang pasti dan harusnya meninggikan engkau. Tuhan sendiri mestinya menuruti engkau. Hati-hati cobaan-cobaan demikian. Sudah dikasih Tuhan, mari kita waspada, iblis menanti waktu yang baik untuk mencobai kita. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bertahan terhadap tipu daya iblis? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, saudara. Tiap kali iblis mencobai dia, Yesus selalu mengandalkan firman Tuhan atau berpegang pada firman Tuhan. Dia selalu menjawab dengan firman Tuhan. Di ayat yang keempat ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Di ayat yang ke-8 ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di ayat yang ke-12 ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus selalu mengingatkan dirinya dan kita semua, ada tertulis, ada firman. Ketika kita terus hidup pegang firman, taat firman, memperlakukan firman, maka saudara dan saya akan hidup lebih aman dari cobaan iblis. Yang kedua saudara, Tuhan Yesus memang mengarahkan dirinya. Seperti ketika dia 40 hari di padang gurun untuk mengarahkan seluruh kehidupannya makin dekat dengan Bapaknya.
Keterarahan pada Bapaknya itulah yang membuat Yesus punya pegangan yang kuat terhadap firman. Melihat pengharapan-pengharapan manusia hidup tidak dari roti saja. Tapi dari kasih Allah, dari karya Allah. Dengan terus mengandalkan peran dan karya Allah. Manusia diajak percaya sungguh-sungguh. Pertanyaannya, apakah Anda mengarahkan hidupmu pada Allah atau pada harta, pada materi, pada kekuasaan, pada status sosial, pada keistimewaan dirimu? Wah, aku hebat. Hati-hati saudara. Ketika saudara dan saya tidak fokus kepada firman dan Allah, saudara akan mudah jatuh. Yang ketiga, Tuhan Yesus sangat konsisten memperlakukan ada firman, ada tertulis, konsisten. Prinsip dan hidup sikap iman Yesus konsisten. Setiap kali ada peristiwa, tiap kali ada godaan, tiap kali ada cobaan, tiap kali menghadapi masalah, selalu konsisten menempatkan Tuhan dan firman-Nya sebagai landasan pijakan dia bertindak dan bersikap. Apakah Anda konsisten menjadi orang percaya? Yang keempat, Yesus sederhana. Dia tidak memimpikan kuasa-kuasa, kemuliaan-kemuliaan yang menggiurkan. Yesus tidak ingin jadi raja, nggak ingin punya kerajaan-kerajaan duniawi. Karena itu tidak mudah digoda dengan, wah tidak silau dengan ini loh kamu akan jadi hebat, punya segala sesuatu. Yesus sederhana dan rendah hati. Karena itu tidak mudah wah jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Wah, Yesus memang anak Allah. Tapi dia tidak membuat Yesus jadi angkuh, sombong. Melainkan dia anak Allah yang rendah hati. Pertanyaannya, apakah Anda punya 4 hal ini? Dan saudara dan saya sungguh-sungguh perlu makin dekat pada Tuhan. Makin menjauh dari Tuhan. Saudara dan saya akan lemah. Jadi kekuatan kita ya kalau kita pegang Tuhan pada dalam segala hal. Nah saudara bicara tentang pencobaan. Gereja juga menghadapi cobaan dalam kehidupan gereja. Termasuk gereja kita, GKI Gejayan yang sedang berulang tahun yang ke-22 di tahun ini. Dan tepatnya tanggal 3 Maret 2022 kita ulang tahun ke-22. Namun kita rayakan di minggu ini supaya semuanya berjalan dengan lebih baik. Nah sudah dikasih Tuhan. Banyak gereja jatuh dalam percobaan ketika apa? Ketika orang merasa, wow gerejaku hebat. Wah, apalagi dipuji-puji orang, wah gerejamu hebat loh, luar biasa. Luar biasa. Wah pemimpinnya jadi sombong, pendetanya jadi sombong, merasa dirinya wah. Dan lalu sudah baik kok gereja, buat apa diperubah-ubah ini itu, direformasi, buat apa lagi? Sudah bagus, ibadahnya sudah bagus. Jadi mau apa lagi? Waduh, ketika dipuji semuanya sudah bagus, mau apa lagi? Wah kita bisa lupa diri. Hati-hati saudara, ada iblis bagaikan musang-musang tadi yang membuat kita lengah dengan pujian-pujian yang kosong. Bahkan ada pemimpin gereja ketika umatnya meninggalkan gerejanya, pemuda-pemudi meninggalkan gerejanya, pemimpin gereja tersebut berkata demikian. Enggak masalah mereka meninggalkan gereja. Berapa sih jumlahnya? Yang butuh gereja itu mereka, bukan gereja butuh mereka. Waduh, sombong sekali. Dan gereja-gereja demikian jatuh pada kesombongan, keangkuhan. Makanya lama-lama ditinggalkan oleh banyak orang. Tapi gereja harus sadar bahwa di masa-masa ini, apalagi di zaman teknologi maju ini, di dunia digital yang sedang marak ini, gereja dipanggil justru memberitakan Kristus, memenuhi panggilannya, menghadirkan kerajaan Allah di dunia digital, di zaman maju ini, supaya semua orang, terutama generasi muda ya, yang banyak menggunakan teknologi, media sosial, juga dunia digital, biarlah mereka juga melihat kehadiran Kristus dan merasakan kerajaan Allah di dunia digital. Tetapi kalau memang itu yang menjadi panggilan gereja dan gereja sadar panggilan itu, maka gereja harus merubah visinya. Dulu gereja melayani yang datang ke gereja. Kebaktian yang datang dilayani, yang nggak datang ya sudah, memang nggak datang bagaimana. Tapi kini gereja berpikir bagaimana visinya menjangkau yang datang maupun yang tidak datang atau belum datang. Bahkan di tempat yang jauh, gereja harus punya misi
menjangkau mereka. Apalagi banyak generasi yang terhilang di masa-masa online ini. Ditengarai banyak generasi muda, juga generasi yang lebih dewasa yang tidak ibadah di masa online ini. Mungkin terlena ya, enak ya online ya, bisa tidur di rumah, bisa tidur-tiduran sambil melihat ibadah, bisa kapan saja kebaktian dan seterusnya. Terlena, terlelap, jatuh dalam cobaan, tahu-tahu sekian bulan nggak pernah kebaktian. Sudah, gereja dipanggil mereformasi dirinya, mereformasi visinya, misinya, strateginya, programnya, kegiatannya, sehingga gereja menjawab tantangan zaman. Gereja mendapat cobaan perubahan zaman dan gereja harus berani menjawab panggilan itu. Gereja harus siap menggembalakan generasi digital, yaitu anak-anak muda kita, generasi milenium, generasi digital, anak-anak yang lahir dengan dikelilingi teknologi yang canggih. Gereja harus siap menggembalakan mereka. Gereja harus hadir dengan akrab di tengah dunia mereka, dunia digital. Gereja harus tampil menarik di dunia digital. Gereja harus bisa didengar pemberitaannya dan mau mendengar suara hati generasi muda. Gereja harus menggarami supaya lalu gereja itu menuntun dunia ini, generasi muda juga, untuk makin mengerti firman, mengenal Allah, mengenal Kristus, mengenal karya dan kasih Tuhan, dan menjadi berkat. Mereka berubah karena kehadiran gereja yang menggarami dan mengajar. Tapi kalau untuk seperti itu, berarti gereja harus merubah. Ibadahnya harus dirubah menjadi ibadah yang menarik. Program-programnya harus dirubah menjadi program-program yang menarik. Tidak cuma menarik, tapi juga bisa menyentuh mereka semua yang hari ini belum hadir di gereja, yang belum muncul di gereja. Nah, sebagai langkah awal yang GKI Gejayan lakukan, misalnya memulai memiliki tim khusus ya, yang membuat renungan-renungan harian ya melalui program Sate Bang Cek yang saat ini sudah sampai ke episode 125. Dan menarik, Sate Bang Cek ini adalah sebuah bentuk renungan harian yang cocok untuk generasi milenium atau generasi digital. Dan di dalam salah satu episode dalam minggu ini diingatkan kesombongan pada manusia serupa dengan ragi. Hati-hati saudara, sombong itu ragi. Kelihatannya sedikit tapi bisa merusak susu sebelanga. Kesombongan bisa merusak kehidupan kita, merusak kita, pergaulan kita dengan orang lain, dengan keluarga, dan tidak sedikit keluarga yang hancur karena kesombongan yang tampaknya kecil, tapi kesombongan seperti ragi. Dan dikasih Tuhan, generasi muda oleh GKI Gejayan dilibatkan untuk memberitakan Kristus melalui dunia digital. Mari memberitakan Kristus dan bersaksi tentang Kristus pada orang-orang sekeliling kita menggunakan semua teknologi yang kita ada, melalui media sosial yang kita miliki, melalui jejaring-jejaring yang kita bisa bangun. Jadi karena ini gaya hidup. Gaya hidup kaum muda, gaya hidup jemaat gereja masa kini. Nah, kalau Anda mengaku jemaat GKI Gejayan, simpatisan GKI Gejayan atau aktivis GKI Gejayan, ayo menjadi saksi Kristus, menjadi gaya hidup kita. Mendengarkan firman, ayo kita share ke orang-orang apalagi yang belum mengenal Kristus, yang belum hadir ke gereja. Kita ikut ibadah, ayo ajak orang lain. Biarlah semua orang dijangkau oleh kasih Allah. Nah, peran jemaat, peran aktivis menjadi sangat penting. Karena semua kita harus menjadi orang-orang yang memberitakan Kristus di tengah dunia ini. Jadikan memberitakan Kristus itu gaya hidup. Saudara dikasih Tuhan. Selain itu saudara, gereja juga dipanggil menjadi jawaban buat pergumulan orang. Di tengah masa pandemi ini, banyak orang ekonominya tergoncang, banyak orang mengalami kesulitan masalah pekerjaan. Beranikah kita menjadi jawaban? Sebagai contoh, Gejayan punya Gejayan Tetulung. Gejayan Tetulung adalah satu model pasar online yang kita buat supaya mereka yang membutuhkan pasar dan mereka yang mau berkreasi membangun home industry atau jasa-jasa pribadi bisa punya pasar online. Nah, ini gereja berarti GKI Gejayan belajar untuk menyentuh yang selama ini nggak pernah digarap, yaitu pelayanan ekonomi kemasyarakatan yang holistik.
Nah saudara, ini berarti Gejayan berjuang menjadi gereja yang menjawab pergumulan. Dan di dunia ini banyak orang yang juga sedang bertanya, apakah Allah mengasihiku? Atau di manakah Allah ketika aku mengalami cobaan, sedang aku sedang mengalami kesulitan, di manakah Allah? Beranikah saudara dan saya berdoa, Yesus, tolonglah agar diriku bisa menjadi jawaban bagi semua orang yang sedang mencari Tuhan. Biarlah melalui aku orang melihat bukti kasih Allah. Biarlah melalui hidupku mereka boleh mendengar kesaksian tentang kasih dan karya Allah. Biarlah melalui apa yang kulakukan, perilakuku, kebaikanku, dan apa yang kuperbuat, mereka bisa melihat wujud nyata dari kasih dan karya Allah. Bandingkah Anda membuat pasangan Anda, keluarga Anda melihat kehadiran kasih Allah melalui hidup saudara? Bandingkah melalui hidup saudara, Anda menjadikan hidup saudara ini orang-orang lain melihat kehadiran dan kasih Allah sehingga mereka mengatakan, oh ya, melalui hidupmu aku mendapat jawaban dan kepastian bahwa Allah memang mengasihiku, bahwa Allah memang hadir dalam hidupku. Melalui hidupmu aku tahu Dia ada berkarya. Dan itulah juga panggilan gereja di tengah dunia ini untuk membangun orang-orang makin mengenal Allah, membangun spiritualitas warganya, lalu tiap warga menggembala sesamanya. Nah, gereja lalu menjadi jawaban bagi pertanyaan banyak orang. Apakah Allah mengasihiku? Ya, lihatlah gereja, lihatlah anggota-anggotanya, lihatlah orang-orang yang ke gereja. Mereka adalah jawaban Allah mengasihimu. Beranikah saudara dan saya hari ini mempertahankan diri kita tidak jatuh dalam godaan dan cobaan iblis. Sebaliknya menang atas cobaan itu, bahkan menjadi jawaban kasih Allah buat orang-orang yang mencari dan membutuhkan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah kehidupan kami boleh mendengar akan kasih Allah. Biarlah itu membuat kami berpegang dan terarah hanya pada Allah saja. Dan kami bisa terus mengandalkan firman-Mu yang kami mau pegang secara konsisten. Dan kami mau belajar juga menurut firman-Mu menjadi orang-orang yang rendah hati dan sederhana. Supaya dengan demikian kami tidak mudah jatuh pada godaan-godaan dan cobaan-cobaan iblis yang seringkali membuat kami jatuh dalam dosa, terpeleset dalam berbagai macam masalah yang seharusnya bisa kami hadapi. Tetapi kami seringkali jatuh pada berbagai macam godaan dan tipu daya iblis. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami dimampukan menghadapi semua tipu daya iblis itu dengan kami makin mengarahkan seluruh hati, pikiran, dan hidup kami kepada firman-Mu. Dan kami makin mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Berkati juga ya Tuhan untuk dunia yang sedang bergejolak. Ada peperangan Rusia dengan Ukraina. Dan juga kekerasan di berbagai belahan dunia. Kayaknya Tuhan menolong supaya semua bentuk kekerasan boleh disadarkan. Supaya boleh terjadi perdamaian. Demikian juga seluruh umat manusia yang sedang dan masih mengalami penderitaan karena pandemi. Biarlah oleh pertolongan-Mu mereka boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan, kesembuhan, dan berkat-Mu hadir di tengah orang-orang yang sedang goncang ekonomi rumah tangganya. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya juga Tuhan hadir di tengah gereja Tuhan, khususnya GKI Gejayan, supaya melalui gereja-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari bersama kita mengingat kebaikan Tuhan dan mensyukurinya dengan mempersembahkan hidup dan talenta kita dengan mengingat 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga.
di surga. Sekalipun dagiku lenyang, hatiku malah tak percaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membawa doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh pengampunan, terima kasih untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, bahkan setiap berkat yang kami terima. Saat ini Tuhan, di dalam rasa syukur, kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini dan menguduskannya, agar layak dipergunakan untuk kegiatan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Ajar kami Tuhan, di dalam rasa syukur, kami tidak hanya memberikan materi saja, tetapi kami boleh memberikan seluruh kehidupan kami, bahkan setiap talenta yang kami miliki, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan tulus, berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, biarlah dilakukan dengan penuh sukacita, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami ingin berdoa untuk perayaan HUT GKI Gejayan yang ke-22. Tuhan, berkatilah gerejamu ini Tuhan, di dalam 22 tahun berkarya, Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah memberkati gereja Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan juga memberkati ke depannya, agar gereja kami ini boleh menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk masa Prapaskah yang dimulai Rabu Abu. Biarlah Tuhan memberkati setiap fase demi fase. Tuhan memberkati kegiatan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati panitia yang sudah mengemas kegiatan Prapaskah sampai dengan Paskah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini ada yang sedang sakit, yang terpapar COVID, yang isoman di rumah mereka masing-masing, ataupun yang berada di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan, berikan mereka ketenangan hati ketika mereka boleh mengalami cobaan ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Jangan biarkan iman mereka lemah ketika mereka boleh mengalami ini Tuhan. Biarlah dengan penuh sukacita mereka boleh menjalani ini. Berkati juga Tuhan dana yang mereka butuhkan. Berkati juga Tuhan keluarga yang mendampingi mereka, agar dengan penuh sukacita boleh merawat keluarga yang sedang sakit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa persembahan dan doa syafaat kami. Dengarkanlah ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, ketika kami membawa doa-doa ini terselip hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, agar kami tetap layak disebut menjadi anak-anak-Mu, dan kami boleh layak di hadirat-Mu di surga yang mulia. Dan doa-doa kami berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, bermohon dan mengucap syukur. Amin.
Mari jemaat, kita hadapi semua tipu daya iblis. Kita menang di dalam iman, di dalam Kristus dengan taat pada firman. Supaya melalui hidup kita boleh menjadi kesaksian tentang kehadiran Allah yang penuh cinta kasih pada dunia. Dunia butuh saksi dan bukti. Beranikah Anda menjadi saksi dan bukti kasih Allah? Kuatkanlah hatimu. Tuhan mau memakai saudara jadi alat karyanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.